الدنيا والآخرة وباليد أن الله يحكم علينا وعليكم عليه ويفرسنا في الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي وشيخ الإمام جلال الدين المحلي ثم إلى أرواح كيجي محمد زيني بن عبد الغني سكمبل مكبولة وكيجي محمد شابي هدامي وكيجي مهاجرين بن أمثال الداري وكيجي سبيل الرشاد بن أسمالي وكيجي سيف الدين بن أمسير وكيجي حسن بصري بن هدي أبو بكر وكيجي رزقي ذوالقرنين بن هدي أسمد والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السقاف وابن الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد القدير بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن علوي علي دروس الأضرمي وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وغيره من مشايخنا في الدين وثم إلى أرواح ساداتنا وليسونا وثم إلى أرواح أموات الحاضرين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum min darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah, adakah keinginanmu untuk membersihkan dirimu? Fakul, maka katakanlah, hal laka, adakah keinginanmu, ad'uka, aku mengajakmu, ila antazakka, untuk membersihkan dirimu. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qira'ah yang lain, bacaan yang lain, bitasdidiz zai, dengan mentasdidkan huruf zai. Fakul hal laka ila an tazakka. Kalau ini fakul hal laka ila an tazakka, boleh dibaca ila an tazakka, zainya ditasdidkan.
biidghamit ta'its tsaniyati fil asli fiha, dengan mengidghamkan ta huruf yang kedua pada asal kata di dalamnya, karena asal katanya adalah antatazakka, taknya dua, tatazakka, tak yang pertama dilebur, diidghamkan kepada tak yang kedua sehingga dibaca tazakka. Tatohara minasyirki, artinya agar kiranya dapat engkau mensucikan dirimu dari kemusyrikan. Bi an tashhada alla ilaha illallah, dengan bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk memperkuat ketauhidan diajarkan kita oleh Al-Imamul Ghazali, setiap kali sholat dalam satu kaidah, ma la yudraku kullu la yudraku kullu, sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan secara keseluruhan maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan, yaitu idza lam yastati'il musalli idza lam yastati'il musalli bi jami'i sholatihi yanbaghi an yakhsha'a fi thalathati mawadhi'a inda qawlihi inni wajjahtu wajhiya, inda qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inda qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apabila tiada mampu orang yang sholat untuk khusyuk di seluruh sholatnya, maka seyogianya bahwa dia khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiya. Yang kedua, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kurang an yakhsha'a. Kalau orang yang sholat ngerasa dia nggak bisa khusyuk di sepanjang sholat,
maka usahakan untuk dia mampu khusyuk di 3 tempat. Idalam yastati'il musalli an yakhsha'a fi jami'i sholatihi yambaghi an yakhsha'a fi thalathati mawadhi'ah. Apabila orang yang sholat itu merasa dirinya tidak akan mampu khusyuk di sepanjang sholatnya, maka usahakanlah untuk khusyuk di 3 tempat. Di 3 tempat nih, usahakan benar-benar untuk khusyuk. Yang pertama, inda qaulihi inni wajjahtu wajhiyah. Ketika dia mengucapkan inni wajjahtu wajhiyah, usahain tuh di situ biar khusyuk. Yang kedua, inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahain di situ biar khusyuk tuh. Yang ketiga, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika dia mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi dalam satu kaidah tuh dikatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Kita tidak mampu khusyuk 100%, maka jangan sama sekali kagak khusyuk 100%. Minimal ada yang khusyuk 25% mah, atau seumpama lebih 50% mah, atau kalau memang dia sudah sempurna ya sampai 100% khusyuk di sepanjang sholatnya. Itu yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku akan pimpin dirimu menuju kepada Tuhanmu. Adulluka ala ma'rifatihi bil burhani. Adulluka, aku akan tunjukkan kepada dirimu, ala ma'rifatihi, untuk mengenal Tuhan, bil burhani, dengan bukti-bukti. Fatakhsha fatakhabuhu, agar engkau memiliki rasa takut kepadanya. Fatakhabuh, sehingga engkau memiliki rasa takut kepadanya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan tunjukkan dirimu kepada Tuhanmu agar engkau memiliki rasa takut kepadanya. Kita sering mendengar kata-kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Pemahaman kita mungkin ketika Allah akan menciptakan segala sesuatu, Allah mengucapkan kata-kata kun, jadilah, maka terjadi. Begitu apa benar? Begitu apa enggak? Enggak begitu, tidak. Kalam Allah itu laisa lahu harfun wala sautun, kalamun qadimun azaliyun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkata-kata, Allah berfirman itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau Allah berkata-kata,
dengan huruf, dengan suara, berarti sama dengan makhluk. Kalam Allah itu adalah kalam yang qadim, yang azali, yang berbeda dengan kalam seluruh makhluk. Sehingga ketika Allah menciptakan segala sesuatu, kun fayakun, bukan berarti Allah mengucapkan kun, ada kata kaf, ada huruf nun, ada huruf kaf, ada huruf nun. Kun, tidak begitu. Kun kinayatan an sur'atil ijad. Kata kun ini adalah satu bentuk majazi dari ucapan, dari satu perbuatan, dari satu kejadian yang begitu cepat terjadinya. Kita mengucapkan kun begitu cepat. Kun cepat, begitu cepat. Tidak ada 0, sekian detik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini lebih cepat dari kecepatan kita mengucapkan kata kun. Kita ngomong kun, cepat. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini lebih cepat dari ketika kita mengucapkan kata kun. Jadi bukan kun, Allah bilang nyiptain bumi, kun, nyiptain langit, kun, nyiptain manusia, kun, nggak begitu. Kun kinayatan ansur atil ijad. Kun itu adalah satu bahasa perumpamaan dari cepatnya satu ciptaan, cepatnya satu kejadian. Fa'arabul ayatal kubra. Maka ia, Nabi Musa, memperlihatkan kepadanya al-ayatal kubra, mukjizat yang besar, min ayatihi sab'i, dari mukjizat yang 7 macam itu. Wahiyal yadu awil asa, yaitu tangannya atau tongkatnya. Mukjizat Nabi Musa, kalau tangannya dimasukin ke kantongnya, pas dikeluarin menjadi cahaya yang terang. Tongkatnya kalau dilemparin jadi ular naga besar. Kalau dipukulin di batu, maka batu itu keluar air. Ketika dilempar, ketika dipukulkan ke lautan, maka lautan itu terbelah menjadi 2. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebesar-besar mukjizat para nabi, para rasul, itu hanya ada untuk nabinya dan sifatnya temporer, sementara. Mukjizat Nabi Musa, lautan dibelah dengan tongkatnya. Mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya Nabi Daud, bisa melumerkan besi. Sifatnya hanya temporer dan hanya bisa digunakan oleh nabi-nabinya. Umatnya nggak bisa menggunakan mukjizatnya. Umat Nabi Musa nggak bisa menggunakan mukjizatnya Nabi Musa. Umat Nabi Isa nggak bisa menggunakan mukjizatnya Nabi Isa. Dan mukjizat para nabi, mukjizat para rasul yang lain, semuanya hanya bersifat temporer, dalam arti hanya berlaku di dunia saja. Dan ketika nabi itu meninggal, maka mukjizatnya pun sirna beriringan dengan wafatnya nabi tersebut. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat beliau
bukan hanya ada pada beliau, tapi dirasakan juga untuk umatnya sampai hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mukjizatnya Nabi itu bukan sifatnya temporer, tapi kontemporer. Bukan hanya mukjizat ini di dunia dirasakan manfaatnya, mukjizat ini akan dirasakan manfaatnya nanti di akhirat. Innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi setiap orang-orang yang senantiasa membacanya. Jadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita yang pertama juga bisa dirasakan oleh umatnya. Beda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain, hanya digunakan oleh para nabinya. Tapi mukjizat umat ini untuk umat ini bisa dirasakan oleh umat ini. Yang kedua, mukjizat para nabi, mukjizat para rasul sifatnya hanya temporer di dunia saja. Tetapi mukjizat nabi kita sifatnya adalah bukan hanya di dunia, namun sampai ke akhirat akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Fakadzaba Fir'aunu Musa wa asallaha ta'ala. Fakadzaba, ada kadzaba, ada kadzaba. Mudha'aful ain tufidul kathrah wal mubalaghah. Ketika ain fi'il itu bertasydid, maka artinya adalah satu kata yang terus menerus dan berulang-ulang. Mudha'aful ain itu zal namanya ain fi'il. Ketika ditasydidkan itu artinya adalah satu perbuatan yang terus berulang-ulang dan menguatkan. Contoh, qata'a, memotong. Ketika ain fi'ilnya ditasydidkan qata'a, maka artinya adalah satu perbuatan yang berulang-ulang. Kalau qata'a memotong, qata'a memotong-motong, kasara mematahkan. Ditasydidkan ain fi'ilnya kasara, artinya mematah-matahkan. Kalau kadzaba bohong, tetapi kadzaba itu selalu berbohong, kebohongan yang berulang-ulang. Mudha'aful ain tufidul kathrah wal mubalaghah. Ketika ain fi'il itu ditasydidkan, berarti menunjukkan satu perbuatan yang berulang-ulang dan terus-menerus. Kadzaba, bohong sekali. Tapi kalau kadzaba, bohong itu terus-terusan. Memang udah tukang bohong. Ada, mohon maaf, seorang ustadz yang terkenal dari rombongan mereka, paham ya, meninggal dunia ya. Ya kita sih doain yang baik-baik aja. Tapi ini ustadz nih, semasa hidupnya itu dakwahnya bentar-bentar bid'ah, musyrik, kafir. Kalau ada orang meninggal, dia berkeyakinan didoain, orang yang meninggal dunia didoain, nggak sampai. Dia keyakinannya begitu. Apa itu tahlil? Apa itu baca yasin? Mayit dibacain yasin, nggak sampai pahalanya. Mayit didoain, nggak sampai. Percuma, sia-sia, bid'ah, khurafat.
Itu Ustadz tuh, ini bukan menceritakan selama kita nggak menyebut namanya kan kita nggak nyebut namanya ini Ustadz yang rombongan mereka tuh keyakinannya begitu. Nah sekarang kan dia meninggal nih, nah kita datang ke keluarganya, bilang sama keluarganya, Bapak, Ibu, ini kan Ustadz meninggal nih, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, kita doain, mudah-mudahan Ustadz ini di dalam kuburnya disiksa, digebugin, dibakar, angus, gosong, sengsara di dunia, sengsara nanti di akhirat, diadab di neraka. Al-Fatihah. Kira-kira keluarganya marah apa enggak? Kalau dia marah berarti yakin sampai dong. Lah kan dia berkeyakinan mendoakan orang yang mati katanya kagak sampai. Kalau kita doain mudah-mudahan dia di dalam kubur digebukin sama malaikat, disiksa sama malaikat, nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Al-Fatihah, marah dia. Lah kalau dia marah berarti berkeyakinan doanya sampai. Kalau emang dia berkeyakinan doa orang yang hidup untuk orang yang mati nggak sampai, nggak usah marah. Itu menunjukkan bahwa kalau doa yang tidak baik aja khawatir sampai, kira-kira bagaimana lagi doa yang baik. Itu kan logikanya begitu. Logikanya begitu. Jadi cara-cara dakwah di Indonesia itu nggak bisa dengan metode seperti itu. Karena sangat rawan dengan konflik, karena sangat rawan dengan perpecahan. Kalau emang seumpama saya nggak pendapat dengan maulid, saya nggak sependapat dengan tahlil, tapi saya tidak mengharamkan, tidak mengkafirkan, tidak membid'ah-bid'ahkan pelakunya, karena ada ulama yang membolehkan. Ini kan cara berdakwah begitu baik. Oh saya nggak setuju. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan, yang mau maulid, yang mau tahlilan, yang mau baca yasin, silahkan. Saya tidak mengkafirkan mereka. Ini kan tidak. Dia berkeyakinan satu keyakinan, sehingga orang yang berbeda keyakinan dengan dia dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Apakah itu dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Kalau seandainya cara dakwah yang pertama kali datang di Indonesia adalah model-model dakwah begitu, mungkin sampai hari ini Indonesia masih Hindu-Buddha. Pasti terjadi peperangan. Tidak akan menerima dakwah model seperti itu. Gitu ya. Kan dia meninggal nih, ayo kita baca Fatihah, mudah-mudahan dia disiksa di neraka, dibakar di dalam kuburnya, digebukin sama malaikat. Al-Fatihah, marah dia. Berarti kalau marah yakin sampai, khawatir sampai. Nah kalau doa yang buruk khawatir sampai, kira-kira bagaimana lagi doa yang baik? Fakadzdzaba, menggunakan tasdid pada ain fi'il. Itu artinya satu perbuatan yang terus menerus dan berulang-ulang. Kadzdzaba, bohong. Kadzdzaba, bohong terus. Fakadzdzaba Fir'aunu Musa wa asallaha ta'ala. Maka mendustakan Fir'aun akan Nabi Allah Musa, wa asallaha ta'ala, dan mendurhakai Allah Ta'ala. Tsumma adbara, kemudian dia berpaling, anil imani, dari keimanan, yas'a, dan berusaha menantang, fil ardi bil fasadi, dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Setelah dia berpaling,
bukan hanya dia berpaling dari keimanan, tetapi juga berbuat kerusakan, yaitu mengajarkan orang untuk tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Itu Fir'aun itu. Kalau emang dia udah sesat, jangan menyesatkan orang. Kalau emang dia udah salah, maka jangan menjerumuskan orang untuk berbuat kesalahan yang sama seperti kesalahan yang telah dia lakukan. Itu kaidah. Sehingga maharuma akhdu haruma ya'ta'u. Sesuatu yang haram mengambilnya, maka memberikannya lebih haram lagi. Sesuatu yang berdosa ketika mengambilnya, maka memberikannya lebih dosa lagi. Contoh, dia kerja di pabrik cat, bawain pulang cat. Kerja di pabrik kayu, bawain pulang kayu. Itu kan bukan haknya, itu kan bukan miliknya. Bahasanya korupsi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ketika mengambil sesuatu yang diharamkan yang bukan menjadi miliknya, mengambilnya haram. Lalu ketika memberikan itu untuk anak dan istrinya, dosanya lebih besar memberikan daripada mengambil. Kenapa? Karena dia udah tahu ini salah, ngajak orang untuk berbuat kesalahan seperti apa yang telah dia lakukan. Dia sudah tahu sesat, lalu ngajak orang untuk sama berbuat kesesatan. Maharuma akhdu haruma i'ta'u. Sesuatu yang haram ketika mengambilnya, maka memberikannya lebih haram lagi. Sesuatu yang berdosa ketika mengambilnya, maka memberikannya lebih dosa lagi. Dia hasilnya korupsi. Itu korupsi haram. Dia berikan kepada orang lain. Atau dia berikan untuk anak dan istrinya. Dosa ketika memberikan itu lebih besar ketimbang ketika dia mengambil. Fahasyara, maka Fir'aun itu jama'as saharota wajuddahu, dia mengumpulkan tukang-tukang sihirnya dan bala tentaranya. Fanada, lalu dia berteriak-teriak. Faqala, dan dia berkata, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Didakwahi oleh Nabi Allah Musa untuk beriman, untuk menyembah Allah, lalu dia gak terima, dia berpaling, dia marah, justru dia berkata, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Satu-satunya manusia yang tidak pernah merasakan sakit hanya Fir'aun. Sehingga dia berani berkata seperti itu. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Kata Nabi Musa, bagaimana cara menghidupkanmu? Ya, saya biarin manusia hidup, berarti saya bisa ngidupin orang. Saya bisa matiin, ya saya bunuh itu anak kecil. Itu saya artinya bisa ngidupin, bisa matiin. Kata Nabi Musa, kalau emang kamu Tuhan, coba ini kan malam, robah jadi siang. Ini kan siang, coba robah jadi malam. Coba di siang hari datangkan bulan. Coba di malam hari datangkan matahari. Karena Tuhan maha berkuasa atas segala sesuatu. Diam digituin tuh Fir'aun. Ada Musa
yang diurusin oleh orang kafir, yaitu Musa bin Imran jadi nabi. Ada Musa yang diurusin oleh malaikat Jibril, yaitu Musa bin Syamphun jadi dajjal. Musa alladzi rabbahul kafiru mursalu wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Di zaman itu ada dua orang Musa, yaitu Musa bin Imran, Musa bin Syamphun. Kenapa disebut dengan Musa? Musa ala lughati Ibraniyah Moses, wa inda lughatil Arabiyah waladul ma. Kenapa disebut dengan Musa? Karena dalam bahasa Ibrani penyebutannya Moses, sedangkan dalam bahasa Arab Musa artinya waladul ma, anak air. Kenapa dikatakan anak air? Karena baik Musa bin Imran ataupun Musa bin Syamphun ketika baru terlahir terombang-ambing di atas air. Ada anak air, anak air, anak air, Moses. Sehingga dipanggillah Musa. Musa bin Syamphun ketika baru terlahir, kampungnya yang bernama Kampung Samarah terkena banjir bandang. Semuanya mati, bapak ibunya mati, keluarganya mati, nggak ada yang tersisa kecuali bayi yang terombang-ambing di atas air, di atas satu papan. Moses, anak air, anak air. Musa bin Imran ketika baru terlahirkan, ibunya khawatir dibunuh oleh Fir'aun, akhirnya dianyutin di sungai Nil. Moses, anak air, jadi Musa. Bedanya Musa bin Imran ketika lagi nganyut diambil, diurusin sama orang kafir, Fir'aun. Musa yang diurusin dari orok sama orang kafir, gedenya jadi orang soleh, gedenya jadi nabi, gedenya jadi rasul. Musa nih bin Syamphun yang dari orok lagi nganyut, diambil, diselamatin oleh malaikat Jibril, diajarin oleh malaikat Jibril, diurusin oleh malaikat Jibril dari orok sampai gede. Gedenya jadi dajjal, gedenya jadi kafir. Sehingga ketika Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina 40 hari 40 malam, dia meninggalkan umatnya, balik-balik semuanya kafir. Sampai Nabi Musa marah kepada saudaranya Harun, ditarik jenggotnya, lu gak bisa ngurusin umat, gue tinggal 40 hari udah kafir semua, lu ngapain aja? Kalau bahasa kita begitu ya, gue tinggal 40 hari, ini orang udah pada kafir semua. Kata Harun, ya Musa, itu kerjaannya Dajjal tuh, kerjaannya si Samiri tuh. Dia menghidupkan patung anak sapi, lalu anak patung sapi itu dia bisa berbicara, dia memiliki kemampuan sehingga mereka berkeyakinan bahwa sapi itu adalah Tuhannya. Sehingga kalau ada satu agama yang mengagungkan sapi, itu pemahaman agama di zamannya Samiri itu, yang sudah kadaluarsa. Sampai sekarang masih ada kan agama itu. Itu kerjaannya Samiri. Patung anak sapi dihidupkan dengan mengambil langkah-langkah dari jalannya malaikat Jibril, diambil, dimasukin ke mulut sapi tersebut, sehingga seketika itu pula anak sapi tersebut hidup, berbicara, memiliki kemampuan-kemampuan di luar akal. Dan anak sapi itu berkata, saya Tuhanmu. Sehingga semuanya itu menyembah kepada anak sapi tersebut. Marah Nabi Musa. Nah itu gambarannya. Umat Nabi Musa baru ditinggal 40 hari udah kafir. Sedangkan umat ini
sudah ditinggal oleh nabinya 1446 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih banyak yang beriman. Ketika sama-sama dalam keadaan terdesak, penyebabnya tuh di pinggir laut Merah, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Tentaranya sudah siap membunuh. Di depannya Laut Merah, keponggok. Mau lari ke depan, lautan. Mau ke belakang, musuh yang siap membunuh. Maka umat Nabi Musa berkata, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, binasa kita. Udah gak ketemu jalan, mati dah kita dah. Di depan lautan membentang, di belakang musuh yang siap membunuh. Kita nggak ada jalan, bagaimana ini? Maka Nabi Musa mengatakan, tenang, tenang. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Tenang aja, bersama kita Tuhan kita yang akan memberikan keselamatan dan jalan petunjuk kepada kita. Lihat kata-katanya. Mendahulukan kita baru Tuhan. Kita baru Tuhan. Bersama kita Tuhan kita. Mendahulukan penyebutan kita baru Tuhan. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Gua Tur, itu yang namanya Gua Tur, ukurannya hanya 1 kali 2 meter. Yang seandainya kalau dia nyongok berdiri tuh kelihatan orang ada di dalam. Nabi dan Abu Bakar melihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy lagi nenteng-nenteng pedang. Beliau duduk sambil ngeliatin itu. Karena memang tempatnya sempit. Maka Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, binasa kita. Ya Rasulullah, mati kita. Apa kata Nabi? Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Lihat redaksinya. Kalau Nabi Musa menyebutin kita dulu, baru Allah. Kalau Nabi kita nyebutin Allah dulu, baru kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Kita, bersama kita, Tuhan kita. Kalau Nabi, Allah bersama kita. Mendahulukan Allah, baru kita. Ini namanya min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara biasa. Tapi jika dilakukan oleh orang-orang besar, di hadapan orang-orang besar, itu akan menjadi perkara yang luar biasa. Hanya ucapan begitu aja. Bersama kita, Tuhan kita. Sedangkan Nabi, Allah bersama kita. Tuhan kita bersama Allah bersama kita. Ini mempengaruhi kepada umatnya. Umatnya Nabi Musa baru ditinggal 40 hari, 40 malam, balik-balik udah kafir. Sedangkan umat ini ditinggal oleh nabinya 1446 tahun yang lalu, sampai hari ini masih banyak yang beriman. Itu keberkahan Nabi ketika mengucapkan Innallaha ma'ana. Ini dalam bab tafsir namanya min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara biasa. Tapi jika dilakukan oleh orang besar atau dilakukan di hadapan orang besar, itu akan menjadi perkara besar. Orang besar melakukan perkara kecil, itu akan menjadi perhatian besar. Sumpama ada seorang gubernur, ngupil aja ngupil. Seorang gubernur ngupil, itu akan menjadi perhatian besar. Lah, gubernur lagi ngupil. Itu kan perkara biasa kan? Tapi dilakukan oleh orang besar akan menjadi perkara yang besar. Ataupun seumpama kentut, itu kan perkara biasa. Ya kayak kita di depan bini kita, ibu-ibu di depan lakinya, kentut kan udah berat aja. Udah belum, remnya udah kagak ada. Itu kan perkara biasa.
Coba kira-kira bagaimana kalau seorang itu kentut di depan gubernur? Ya Allah, itu jadi masalah besar. Jadi perkara kecil, perkara biasa jika dilakukan di hadapan orang yang luar biasa akan menjadi perkara besar. Itu hanya omongan kecil kan? Bersama kita, Tuhan kita. Tapi dilakukan oleh orang besar, di hadapan orang besar, di hadapan Dat yang maha besar, itu akan menjadi perkara besar. Kayak Nabi Adam, emang apa yang kesalahannya? Timbang makan. Kita tiap hari makan, kita tiap hari minum, apakah itu menjadi masalah? Nabi Musa hanya makan, bukan perkara kecilnya, tetapi Nabi Adam ini adalah orang besar dan dilakukan di hadapan Dat yang maha besar. Perkara kecil akan menjadi perkara besar, hanya urusan makan. Makanya sebagian ulama berkata, seandainya aku berada pada posisinya Nabi Adam, yaitu dengan sebab memakan buah itu akan terlahirnya Nabi Muhammad SAW, akulah orang yang pertama kali akan memakan buah larangan tersebut, karena di dalamnya terlahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau Nabi Adam kagak makan buah kuldi itu, turun ke bumi gak? Lahir Nabi Muhammad gak? Kagak bakalan. Seandainya aku berada dalam posisinya Nabi Allah Adam, dan aku tahu dengan sebab makan buah itu terlahir terwujudnya Nabi Muhammad, maka akulah orang yang paling pertama kali memakan buah tersebut. Karena memandang kemuliaan dengan sebab makan buah itu terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.